Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Arman Walai, peserta Diklat PKN tingkat 2 angkatan 24 tahun 2024. Ingin menyampaikan selamat datang untuk Pak Afi beserta tim di podcast kami, yaitu Bibi Baru, Bincang-bincang Bangun Aru. Luar biasa. Dan pada kesempatan ini Pak Afi beserta tim, kami akan membawa kita semua dalam perjalanan intelektual yang mendalam melalui implementasi proyek perubahan strategi implementasi bina inovasi pembangunan Aru. Dan Bapak Afi dengan tim, saya sungguh senang sekali. Pak Afi, apa kabar? Baik. Dan temannya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan baik. Hari ini kami ingin menginformasikan kepada Pak Afi bahwa nanti pada saatnya nanti boleh Pak Afi bisa menyampaikan dan memperkenalkan diri beserta tim. Tapi sejauh ini kan Pak Afi punya aktivitas sehari-hari sebagai sekretaris PUPR ya, yang ngurus infrastruktur ini. Support system lah di sekretariat. Dan kalau di Kabupaten Kepulauan Aru ini memang infrastruktur itu sangat dibutuhkan. Dan di kesempatan ini juga Pak Afi mengawali diskusi kita, saya ingin menginformasikan kembali Pak Afi bahwa berdasarkan peraturan pemerintah ya nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi, di mana inovasi itu sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh setiap daerah, di mana juga harus diturunkan untuk setiap OPD itu harus melakukan inovasi, sebagaimana juga disampaikan lewat Kemendagri, one inovasi, one agency. Jadi setiap OPD itu harus memiliki satu inovasi, itu minimal. Dan di mana saat ini jujur saja bahwa Kabupaten Kepulauan Aru itu memiliki penilaian indeks inovasi yang sangat rendah. Itu sangat rendah dan kategorinya tidak inovatif. Itu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11 6287 tahun 2023 tentang indeks inovasi daerah, provinsi, kabupaten dan kota tahun 2023. Dari 11 kabupaten kota di Maluku ini memang indeks inovasi harus sangat rendah. Dan oleh sebab itu di kesempatan baik ini pula kami ingin bincang-bincang Bangun Aru ini bersama Sekretaris Dinas PUPR bersama tim. Silakan Pak Afi, kira-kira pandangan Pak Afi tentang inovasi maupun sejauh mana perkembangan dan keberlanjutan inovasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Aru yang sekaligus merupakan reformer pada pelatihan kepemimpinan tingkat nasional tingkat 2 yang kemudian memberikan pencerahan bagi kita dengan sebuah inovasi yang berjudul Si Bini Baru, yang merupakan akronim daripada strategi implementasi bina inovasi pembangunan Aru. Kami pada prinsipnya selaku aparatur daerah yang kemudian bermitra juga dengan Kominfo sangat menyupport dan sangat mendukung. Terima kasih Pak Afi. Baik, terima kasih. Kami sebelumnya ingin menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, shalom.
bagi pendengar podcast ini nantinya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang kemudian selalu mengharapkan apa yang menjadi urgensi pelayanan di masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tentu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, di situ tentu dibutuhkan banyak inovasi. Inovasi tersebut tentu merupakan bagian strategik bagi kami, pemerintah daerah atau aparatur daerah yang bertugas melayani masyarakat. Tentu dalam inovasi itu memiliki sasaran. Sasarannya ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan inovasi tersebut yang merupakan bagian daripada perubahan-perubahan, baik itu bersifat secara kecil dan berdampak besar, maupun inovasi-inovasi yang kemudian memberikan manfaat dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dan inovasi ini merupakan kebutuhan saat ini. Nah, oleh karena itu Pak Kadis, saya sebutnya Pak Kadis atau reformer ini Pak, biar lebih enak. Reformer saat ini. Oh, siap. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Pak Reformer terkait dengan inovasi ini, kami selaku Sekretaris Dinas PUPR yang merupakan jabatan pengelola sekretariat, tentu merupakan support system untuk kelancaran penyelenggaraan dan pelayanan program kegiatan pada Dinas PUPR, support system kepada kepala dinas maupun kepada bidang-bidang. Dan oleh karenanya Pak Reformer bahwa kami di dalam rapat-rapat antara Pak Bupati bersama pimpinan UPD yang dihadiri oleh kepala dinas, itu banyak amanah-amanah yang disampaikan bagi kami selaku Dinas Pekerjaan Umum yang mana menurut Undang-Undang 23 2014 bertugas sebagai pembantu bupati dalam urusan penyelenggaraan pekerjaan umum dan tata ruang di Kabupaten Kepulauan Aru. Tentu dalam pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini pekerjaan umum dan penataan ruang, tidak terlepas daripada pelayanan-pelayanan dasar kepada masyarakat. Nah, oleh karenanya terdapat beberapa pelayanan di dalamnya, baik yang bersifat terkait dengan perizinan maupun bersifat secara teknis atau infrastruktur fisik secara langsung. Nah, di dalam perizinan, pelayanan perizinan di Dinas PUPR itu dia menangani dua aspek terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung. Nah, kalau sekarang kita kenal dengan KKPR, itu terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, dan ada terkait dengan pengendalian bangunan gedung. Dan pengendalian bangunan gedung itu dulu kita kenal dengan IMB, izin mendirikan bangunan. Sekarang kita sudah mengenal dengan PBG atau persetujuan bangunan gedung. Nah, apa tadi ulang-ulang? Persetujuan bangunan gedung. Persetujuan bangunan gedung. Perlu untuk diketahui Pak bahwa kami juga dalam tugas yang diinstruksikan oleh Pak Kepala Dinas berdasarkan perintah-perintah dan tugas fungsi kita di Dinas PUPR, kami ditekankan untuk memberikan support system sehingga pelayanan KKPR dan PBG ini yang dulu dikenal dengan IMB ini dapat berjalan. Nah, memang dalam perkembangannya kita dalam pelaksanaan perizinan terutama bangunan gedung ini, dalam proses awal kita itu terkendala banyak sekali. Oleh karenanya, saya dalam pelatihan kepemimpinan administrator, saya kebetulan ditugaskan untuk mengikuti itu, mewakili Dinas PUPR. Saya sebagai siswa PKA waktu itu Pak, saya mengambil judul itu terkait dengan IMB yang sudah bertransformasi sesuai dengan kondisi perubahan teknologi dan informasi saat ini yang dikenal dengan PBG itu. Nah, maka saya ambil judul itu gas jabu.
di mana gas jabu ini memiliki arti gerak, atasi, sikapi, persetujuan bangunan gedung. Nah, gas jabu ini, Pak Kadis, kita didasari oleh berbagai macam regulasi. Tentu dalam prosesnya memang kita hanya 3 bulan ya dalam proses itu, yang efektifnya ya 2 bulan. Efektifnya 2 bulan dalam pekerjaan itu. Dan dalam melaksanakan dan memotivasi kita baik secara organisasi maupun secara penyampaian ke masyarakat. Jadi kita membenahi dan teman-teman tim, ada Pak Moses juga. Pak Moses ini Pak Kadis, beliau ini sebagai admin PBG. Nah, dengan teman-teman dan Pak Moses kita kemudian memformulasikan bagaimana sih inovasi yang kita bangun di Dinas PUPR untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan PBG. Pak Kadis. Jadi memang banyak hal tantangan yang kita hadapi dalam masa yang singkat dan menuntut kita untuk harus berinovasi pada saat kita PKA. Dan tentu yang kemudian dihasilkan oleh PKA itu kita ingin menerapkannya secara berkelanjutan. Nah, Pak Kadis, perlu untuk diketahui bahwa IMB yang dulu kita kenal di masyarakat itu sangat familiar sekali. Dan semua bangunan gedung itu orang ketika dibangun itu orang biasanya sudah punya IMB apa belum. Nah, sekarang IMB itu kan dia berdasarkan Undang-Undang 28/2002 tentang bangunan gedung, yang kemudian dijelaskan secara teknis melalui peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 28 2022 tentang bangunan gedung itu sendiri. Nah, itu masuk dalam priorisasi IMB. Pak Kadis, IMB itu dia dalam perjalanannya cukup sederhana. Ya, bersifat manual dan tidak terlalu menggunakan teknologi. Manual ini dia datang ke kantor? Ya, atau dia aplikasi? dia ke kantor manual. Jadi dia melakukan permohonan, kemudian tim akan turun berdasarkan SOP sampai pada tahap mengeluarkan PBG dan kewenangan IMB, mohon maaf. Dan kewenangan itu ada pada Dinas PUPR. Nah, setelah dia bertransformasi Pak Kadis dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang kemudian mewajibkan semua birokrasi perizinan dia harus disederhanakan, dia berdampak juga terhadap ya perizinan bangunan gedung atau IMB, yang kemudian dikeluarkanlah peraturan pemerintah nomor 16 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 28/2022 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 28/2002 tentang bangunan gedung itu sendiri. Nah, dari perubahan ini kemudian lahirlah konsep yang dikenal dengan persetujuan bangunan gedung. Nah, persetujuan bangunan gedung ini Pak Kadis, memang dia dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya berbagai macam dukungan dari berbagai pihak. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena dulunya itu IMB keluar Dinas PUPR, sekarang dia sudah bersifat perizinan yang terintegrasi dengan OSS. Sehingga izin itu dia sudah keluar di Dinas PTSP. Nah, kita di Dinas PUPR itu mengeluarkan 2 produk. Yang pertama terkait dengan rekomendasi kelayakan teknis, dan kemudian kita mengeluarkan yang namanya besaran retribusi berdasarkan rumusan hitung yang telah ada pada aplikasi SIMBG. Nah, Pak Kadis, setelah dikeluarkannya, ini kita cerita-cerita dulu Pak, Ya, terkait dengan dari regulasinya. Kita Sehingga santai saja, Pak Kadis, santai. karena memang dari segi PBG ini secara nasional dia menurun. Serta perubahan IMB ke PBG itu secara nasional itu
partisipasi masyarakat itu dia menurun. Sosialisasi yang mungkin Ya, kurang. selain sosialisasi yang kurang, mekanismenya yang membutuhkan berbagai macam persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon. Seperti itu, Pak. Jadi ketika kita, Pak Kadis, dalam pelayanannya, kita dituntut untuk mengikuti sistem yang terpusat, aplikasi SIMBG yang dikeluarkan berdasarkan Permen PUPR nomor 22 tahun 2021 tentang pendataan bangunan gedung. Jadi Permen PUPR mengeluarkan suatu produk regulasi yang mengatur tentang pendataan bangunan gedung. Nah, pendataan bangunan gedung ini kemudian lahirlah aplikasi yang namanya SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Di dalamnya mengatur terkait dengan perizinan PBG. Nah, di dalam SIMBG ini kemudian kita penerapannya di masyarakat masih dianggap baru. Nah, kemudian membutuhkan bagaimana kita dinas untuk bisa mentransformasikan ini kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menerima dan bisa berpartisipasi. Nah, kemudian ini yang kemudian kita dengan tim teman-teman di dinas mencoba untuk memformulasikan inovasi apa saja yang harus kita lakukan sehingga masyarakat bisa menerima pelayanan PBG ini sebagai suatu keharusan dan kebutuhan. Karena Pak Kadis, PBG ini Pak Kadis dalam SIMBG itu dia mengatur dalam aplikasi begitu mengatur beberapa hal yang sangat substansial terkait dengan bangunan gedung. Yang pertama terkait PBG itu sendiri, kemudian yang kedua terkait dengan sertifikat layak fungsi atau SLF, kemudian yang berikut terkait dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung atau SBKBG, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung atau RTB, dan juga pendataan bangunan gedung yang disertai informasi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung itu sendiri. Sehingga Pak Kadis, kalau kita kasih keluar satu PBG di sini, maka orang di Kementerian PUPR sudah mengetahui bahwa ada bangunan yang dibangun dengan luas sekian, dengan dia punya letak koordinatnya sekian, lihat petanya yang kemudian bisa diketahui langsung oleh Kementerian PUPR. Jadi dia terintegrasi dan terpusat. Nah, dalam pelaksanaannya dia terintegrasi dengan OSS perizinan. Oleh karenanya Pak Kadis, kita kemudian dengan teman-teman tim kemudian merumuskan inovasi apa sih yang harus kita lakukan sehingga masyarakat bisa menerima itu. Nah, tentu dari konsep yang ada Pak Kadis, inovasi yang kita lakukan itu mencakup beberapa. Yang pertama terkait dengan inovasi konsep, bahwa kita beranggapan bahwa PBG ini dia kurang familiar. IMB yang familiar. Ya, IMB yang familiar. Maka kita inovasi konsep bahwa semestinya ada suatu formulasi konsep yang kemudian familiar di masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, konsep itu kemudian kita menggunakan istilah jabu. Nah, jabu, kenapa jabu? Karena di Kabupaten Kepulauan Aru, jabu itu memiliki filosofi yang sangat mendalam dan semua orang itu mengetahui istilah itu karena dia mengandung makna kekerabatan baik antara orang Aru dengan orang Aru sendiri maupun dengan orang Aru dengan suku-suku tertentu yang merupakan suku dari luar Aru seperti Sulawesi dan orang Aru dan orang Aru dan orang Aru sendiri. Nah, konsep jabu ini sama PBG ya, kepanjangan juga persetujuan bangunan gedung. Nah, Pak Kadis, untuk diketahui dari dari inovasi tersebut disambut baik oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, selain inovasi itu, Pak Kadis, kita juga melakukan inovasi proses atau metode. Nah, metode yang kita lakukan ya mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Dan ketika kita mensosialisasikan kepada masyarakat, Pak Kadis, dengan berbagai macam instrumen. Nah, salah satu instrumen adalah kita membuat dalam bentuk stiker dan brosur. Ya. Nah, kita kemarin kita telah membagikan kurang lebih. Coba lihat. Siap. Pak Afi, wah. Nah, ini stiker dan brosur.
Ini stiker itu. Yang kemudian Kalian bisa lihat gas jabu ini dalam bentuk stiker, salah satu ya instrumen sosialisasinya. ya. Kan itu ada dua link itu, link Ya. pendaftaran sama link itu. Iya. Jadi di dalam stiker dan brosur tersebut itu kita telah menaruh barcode Iya. barcode tutorial untuk bagaimana masyarakat lebih mudah dan tidak perlu lagi, sekarang kan orang kan sudah punya HP dan Android. Nah, jadi yang pemilik bangunan kan sudah punya HP Android semua. Jadi bisa langsung mengetahui tata cara untuk mengajukan PBG, SLF dan seterusnya itu melalui SIMBG itu seperti apa, melalui tutorial itu ada link. Dan kemudian bisa barcode dan dengan sendirinya dia bisa langsung panduannya bisa langsung dilihat. Nah, setelah link itu kita juga bikin barcode pendaftaran. Jadi ketika mereka mendapatkan dua barcode dan dua link ini, setelah mereka melihat tutorialnya, mereka juga bisa langsung melakukan pendaftaran. Dan link ini aktif sampai sekarang, Pak. Yang kemudian kita sering membagikan ini kepada teman-teman atau masyarakat yang kemudian ke dinas PU, kita sering mengasih. Dan kita juga telah membagikan kepada masyarakat dan menempelkan stikernya di rumah-rumah masyarakat. Nah, Pak Kadis, untuk diketahui bahwa kita juga melakukan kegiatan jalan sehat. Jalan sehat itu kita mengundang stakeholder, masyarakat, pimpinan instansi vertikal bersama pegawainya, dan kita jalan sehat pagi dan membagikan brosur ini kepada masyarakat. Ya, tentu Bentuk sosialisasi juga. ya bentuk sosialisasi juga. Selain kepada masyarakat, juga kepada internal daripada ya penyelenggara pemerintahan, baik itu secara vertikal maupun pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aro. Sehingga itu sudah juga kita laksanakan dan responnya baik sekali. Nah, selain itu Pak, kita juga melakukan inovasi ini tentu harus didukung oleh perangkat regulasi yang kuat. Karena terkait dengan PBG ini Pak Kadis, ada dua hal yang kita kejar. Yang pertama, bahwa pembangunan berkelanjutan itu harus berbasis pengendalian pemanfaatan ruang yang tentu beracuan kepada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan. Oleh karenanya Pak Kadis, terkait dengan kondisi Kota Dobo yang sangat kecil saat ini dengan begitu banyak bangunan padat, kita harus mengendalikan bahwa ada area tertentu yang harus kita jaga. Nah, itu tujuan dari PBG itu sendiri Pak. Dan kemudian yang berikut bahwa selain itu, dia punya efek juga terhadap pendapatan asli daerah. Jadi bagaimana PBG ini, atau dulu dikenal dengan IMB, yang sekarang di Aru dikenal dengan istilah jabu ini, dari jabu ini, ya gas jabu ini, dia berdampak pada pendapatan asli daerah. Bahkan untuk diketahui bahwa setelah kita turun dengan tim ke masyarakat untuk melakukan pendataan, yang bagian merupakan inovasi kita yang dalam bentuk jemput bola. Jadi kita ini inovasi yang kita lakukan juga turun ke masyarakat sebagai bentuk jemput bola. Dalam waktu 3 hari kita mendata masyarakat dengan jumlah kurang lebih dengan bangunan dengan berbagai fungsi ya. Dia punya fungsinya itu kurang lebih 230 bangunan gedung kurang lebih. Dan ketika kita kalkulasikan dengan proyeksi penerimaan PAD dengan luas bangunannya, dengan klasifikasi fungsinya, itu dia sudah di angka 400 juta lebih, kurang lebih. Nah, itu dalam waktu 3 hari Pak Kadis. Sehingga peningkatan PAD ya? Ya, 400 juta lebih. Nah, oleh karenanya itu diproyeksikan ya. Nah, apabila kita laksanakan terus, maka dia akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli negara dan pengawasan terhadap kita punya pola ruang dan struktur ruang. Nah, oleh karenanya Pak Kadis, inovasi-inovasi yang kita lakukan oleh teman-teman bahwa tentu dia bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dari inovasi ini Pak Kadis, ada efek multiplier-nya. Jadi yang pertama terkait dengan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung Pak Kadis. Yang kedua itu terkait dengan bagaimana menumbuh kembangkan
investasi karena perizinan, Pak Kadis. Yang ketiga terkait dengan PAD. Yang keempat itu terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, Afi ini maksudnya sangat jelas sekali. Tapi barangkali Pak Afi nanti kita poin per poin supaya mungkin masyarakat juga akan menerima dengan baik. Ya tentunya misalnya Pak Afi yang sudah dijelaskan banyak, ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah tentunya dari peradaban yang sering yang lalu yaitu dalam bentuk EMB dan sekarang sudah melalui PPBG atau perizinan persetujuan bangun gedung ini. Dan melihat dari rangkaian kegiatan dan penjelasan itu bahwa memang tentunya ada peningkatan. Terus keagamannya 2, usahanya 4, sosial budayanya 4, jadi 16. Dan 2021 itu huniannya 1, usaha 8, sosial budaya 2, jadi 11. Nah 2022 mulai penerapan PBG. Nah huniannya 1, usahanya 1, khususnya 3, jadi 5. Itu belum sosialisasi? Belum. Nah, setelah sosialisasi 3 hari saja sudah dapat sekitar potensinya itu sekitar 230 kurang lebih. 230, luar biasa itu. Ya, jadi kita langsung jemput bola. Jadi di 2023 itu hunian 2, usahanya 12, sosial budaya 13, fungsi bangunan khusus itu 2, jadi jumlah 29 PBG. Nah, Bapak bayangkan saja Pak, dari jangka waktu kurang lebih 5 tahun itu Pak, kita hanya punya 68, sehingga sangat rendah. Oleh karenanya perlu kita berinovasi terus dan berkelanjutan. Nah, kita didasari oleh yang pertama, memang kendala kita itu regulasi Pak, regulasi. Jadi ada perubahan nomenklatur ketika Undang-Undang Nomor 1 terkait dengan Nomor 1 2023 ya, terkait dengan keuangan pusat dan daerah. Nah, itu kita diwajibkan untuk punya perda payung terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Nah, perda payung itu juga sebagai dasar untuk perhitungan retribusi. Ya. Nah, tetapi alhamdulillah Pak Kadis sebagai informasi bahwa setelah perda kita terbentuk, kita Dinas PUPR telah mengeluarkan tata cara pemungutan retribusi untuk PBG, dan kemudian ada Perbup yang kita juga sekarang ini diusulkan di bagian hukum itu terkait dengan Perbup pengendalian bangunan gedung itu. Yang pertama terkait dengan sanksi administrasi dan yang kedua terkait dengan pembongkaran. Oh, jadi ada sanksi dan pembongkaran juga. Ya, jadi ada tata cara pembongkaran dan sanksi administrasi. Jadi itu Perbup itu sudah kita drafting dan sudah harmonisasi dengan bagian hukum, tinggal proses di Biro Hukum Provinsi. Jadi memang wajib Pak, tetapi persyaratan tersebut kalau menurut kami bahwa itu memang harus secara optimal kita membantu. Sebagai ketahuan Pak bahwa di dalam kita sosialisasi dan launching itu kita bikin diskusi itu dengan RT-RT, dengan OPD-OPD terkait itu banyak masukan bahwa keterbatasan masyarakat untuk memiliki gambar bangunan dan jasa arsitektur ini yang agak berat, Pak. Nah, apalagi bangunan-bangunan yang sudah existing, begitu Pak. Maka kami dari Dinas PUPR waktu itu punya hasil daripada sosialisasi itu, masukan-masukan dari masyarakat maupun stakeholder. Kita inovasi juga Pak, kita membentuk tim yang kemudian internal PUPR untuk bisa membantu masyarakat. Jadi jasanya dari Dinas PUPR, teman-teman kita yang punya spesifikasi teknis, sipil maupun arsitek di Dinas PUPR, nanti akan membantu secara gratis. Tentu membantu secara gratis ini, masyarakat harus dengar ini, bahwa membantu secara gratis oleh Dinas PUPR. Untuk, ini luar biasa. Ya, inovasi ini kemudian sudah disampaikan oleh Pak Kadis dalam
sosialisasi itu dalam bentuk kita dialog namanya FGD itu merupakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pak Kades secara terbuka juga kepada RT-RT. Nah, tentu inilah yang kemudian kita memberikan bantuan secara gratis, tetapi untuk klasifikasi. Klasifikasi bangunannya dan klasifikasi kemampuan masyarakat. Dipertimbangkan. Jadi bukan gratis untuk seluruhnya ya, tapi gratis yang memang memiliki kemampuan yang terbatas. Ya, jadi masyarakat. Kalau yang golongan menengah ke atas, ASN harus bayar dong. Ya. Gitu. Bagi masyarakat yang tidak mampu. Artinya bukan PBG-nya yang gratis, tetapi jasa arsiteknya, gambar sama grafnya yang kita Dinas PUPR memfasilitasi, dan itu merupakan bagian juga daripada penyempurnaan dan pelengkap daripada inovasi kita yang kiranya itu didukung oleh kebijakan penganggaran, sehingga teman-teman walaupun gratis kepada masyarakat tetapi jasanya secara internal harus didukung, seperti ada insentif seperti itu Pak. Jadi memang sudah banyak hal yang kemudian kita pertimbangkan terkait dengan bagaimana melaksanakan Gasjabu ini. Mungkin demikian Pak Moses bisa jelaskan untuk tutorialnya atau seperti apa. Silakan Pak Moses. Baik, terima kasih Pak Kadis. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan cara pendaftaran, baik secara teknis atau administrasi, saya mau sampaikan bahwa ada beberapa hal penting tujuan dari PBG. Nah, itu yang pertama terkait keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Terus dengan ketertiban dan kepastian hukum terkait dengan PBG, tujuan dari PBG itu sendiri. Nah, lalu kalau kita masuk ke dalam proses pendaftaran itu memang kalau masyarakat awam juga Pak Kadis masih terlalu belum familiar terkait dengan pendaftaran, apalagi sudah melalui teknologi, melalui sistem SIMBG. Nah, pertama itu harus ada pendampingan terus, khusus untuk pemohon. Nah, yang pertama itu harus masyarakat yang pemohon harus membuat akun. Nah, setelah akun mendaftarkan ke dalam SIMBG, itu email, itu buat email sama kata sandi. Nah, itu didaftar ke SIMBG. Nah, setelah itu nanti ada notifikasi masuk melalui akun tersebut. Nah, di situ ada tulis CS PBG verifikasi. Nah, langsung pemohon klik verifikasi. Nah, setelah pemohon melakukan verifikasi, sudah mulai ikut proses di situ. Dia punya persyaratan-persyaratannya di situ, Pak Kadis. Nah, salah satunya itu harus ada identitas KTP. Kedua, ada sertifikat. Nah, kalau tidak ada sertifikat, kalau sekarang ini berakhirnya terkait surat giri, nah, itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau dulu tahun 2023 itu masih berlaku, tetapi sekarang masuk ke 2024 peraturan baru itu sudah tidak berlaku lagi. Harus wajib pakai sertifikat tanah. Wah, luar biasa ini. Nah, itu. Nah, lalu ada gambar, ada RAP. Nah, itu diinput masuk semua di dalam proses SIMBG itu. Tapi harus dibantu oleh dinas. Ya pasti tetap kita dinas PU, terutama bidang cipta karya, tetap kita membuka ruang untuk pemohon untuk tetap hadir, mau konsultasi apapun membantu dalam proses pendaftaran, tetap kita siap. Nah, lalu saya mau tambahkan juga Pak Kadis, kita ini kan ada 3 tim di dalam proses PBG itu sendiri. Yang pertama itu namanya TPA, tim profesi ahli. TPA ini tidak ada punya basic disiplin ilmunya, tidak ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, itu saya ambil yang sudah data disiapkan oleh basis data oleh Kementerian PU. Nah, saya koordinasi dengan 3 orang itu. Basic disiplin ilmunya itu yang pertama arsitek, kedua struktur, ketiga map ini mekanika, elektrika, dan plumbing. Nah, itu 3 unsur itu yang memang belum ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Bahkan di Maluku cuma ada 2 orang. Nah, cuma sudah dipakai oleh
kabupaten lain ya gitu. di apa di sana Pak, di Makassar. Oh, Makassar yang Nah, pakai setelah juga. kita berbicara pendekatan, akhirnya dapat di orang akademisi dari Trisakti. Dari Trisakti Ya, dari pusat Jakarta. dari pusat sana. Jakarta. Saya menyurat dan ada persetujuan surat itu dari rektor Trisakti. Trisakti, Tadi memberikan rekomendasi 3 orang itu. Nah, setelah kita proses itu, kalau kan mereka kita tidak bisa temukan nih Pak Kadis. Jadi biasanya kalau kita bahas itu terkait gambar ini, nah itu kita mesti saya lingsum. Nah, lingsum itu kita bahas. Nah, nanti Asistensinya lewat Zoom. lewat saja. Zoom. Ya, itu nanti pemohon harus hadir dengan orang gambar. Dia punya orang gambar ini harus hadir. Astaga, Ah. luar biasa itu upaya itu. Jadi setelah dibahas semua ada kekurangan-kekurangan, ya suruh pemohon harus melengkapi. Nah, setelah pemohon melengkapi, setelah selesai memenuhi syarat, lalu dari TPA itu mengeluarkan berita acara. Nah, berita acara itu kita input lagi di sistem. Iya. Nah, penilik ini punya tugas melaksanakan pemeriksaan di lapangan. Biasanya ya kita jauhkan ya Pak Kadis, biasanya pemohon itu yang kita dapat diajukan gambarnya itu misalnya rumah 6x6, 36 meter persegi. Nah, kita harus tim ini turun melaksanakan pemeriksaan. Apakah betul berapa ruang atau berapa luasan yang pemohon ajukan, itu penyidik harus melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan dapat sesuai, dari situ baru kita menghitung besaran retribusi. Nah, besaran retribusi kita hitung melalui dengan indeks-indeks Pak Kadis. Siap, ya. Ada indeks-indeks lokalitas kita punya yang sampai sekarang ini Pak Kadis, itu ada 0,1 sampai 0,5 itu standar. Tetapi itu di dalam ketentuan Pak Kadis, tapi yang kita pakai itu indeks lokalitasnya 0,3. Kita ambil di tengah. Untuk faktor penggali untuk menghitung besaran retribusi. Terus ditambahkan dengan kita punya SHST, namanya standar harga satuan tertinggi. Nah, dengan indeks-indeks lagi, yang itu ada 4 unsur Pak, 4 indeks. Itu ada indeks terintegrasi, indeks lokalitas, dengan indeks bangunan, indeks fungsi. Nah, indeks-indeks ini kebanyakan biasanya itu Pak Kadis kita mulai kalau fungsinya usaha, nah kita pakai indeks usaha. Kalau rumah tinggal kita pakai indeks rumah tinggal. Karena di situ nanti range bedanya ya. ada Pak. Indeks rumah tangga, ada Rumah indeks tinggal rumah atau tinggal, hunian. Beda dengan indeks. Nah, indeks Indeks usahanya usaha, juga ya. beda juga. Karena kalau indeks usaha pasti dia punya indeksnya besar. Iya. Dia punya nilainya besar. Iya. Kalau hunian pasti kecil. Oke. Kalau kita punya pasek, punya bangunan rumah saya yang 2 lantai, Pak Kadis, 156 meter persegi itu bayar 1.333.000 kalau tidak salah. Sesuai gambar. 100 itu bangunan 2 lantai dengan luasan 156 meter persegi Pak Kadis. Itu bayar PB. Bayar retribusi. Kalau PBB itu retribusi Retribusi PBB. PBG. Gas jabu ini Pak. Gas jabut tiap Ya, tahun. Tidak, itu Untuk perhitungan Satu kali. pembangunan tadi. pembayaran 1 kali untuk Tapi 1.000 kalau Pak. untuk yang setiap tahun ketemu bayar itu apa namanya? PBB. PBB, itu PBB beda dengan PBG Pak. Oke. PBB beda dengan gas jabu. Gas jabu beda Pak. Oke. Jadi itu berlaku selamanya Hmm. untuk PBG ini Pak. Tapi Oke. kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Sek tadi, SLF ini dia punya waktu 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun harus di update perbarui. kembali, perbarui. Oke. Baik Pak Moses atas penjelasannya. Mungkin kita sudah hampir pada penghujung waktunya, dan memang melihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas PUPR dan Pak Moses tadi, bahwa memang seharusnya kita harus berbangga, harus bangga bahwa dan memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR yang baru pertama kali melakukan di Provinsi Maluku. Dan memang kita harus mendukung sebetulnya. Mendukung, dan juga dari Dinas PUPR harus kerja keras. Dan kita semua harus kerja keras merampung dan harus bersinergitas antara OPD untuk bagaimana agar gas jabu ini Ya. ya, khusus jabu kita ini, karena memang
di mana-mana sangat familiar. Ya, Nah, dengan kata jabu, jabu itu luar biasa untuk setiap saat bisa digunakan dari sisi kemanfaatannya, ya, iya kan? Sehingga memang harapannya masyarakat tetap harus berpartisipasi ya. proses yang ada dan harus dibantu juga oleh dinas Dinas PUPR. PUPR, ya. Nah, mungkin terakhir barangkali Pak Sek selaku pemilik atau yang mempunyai ide dan gagasan dalam gas jabu ini tentunya memiliki harapan besar, Ya, ya kan, agar ya sinergitas tetap jalan, terus masyarakat juga bisa memenuhi segala persyaratan yang ada pada aturan yang berlaku ini. Harapan besar itu mungkin Pak Sek bisa dalam bentuk closing statement, kemudian juga Pak Sek bisa mudah-mudahan bisa melihat podcast yang kita lakukan ini seperti apa. Mudah-mudahan Pak Sek bisa mendukung ya podcast ini ke depan, ya, ya toh, supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap masyarakat bukan saja terkait dengan pembangunan hunian, rumah atau usaha dan lainnya yang membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah, tapi juga masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari yang memang bisa disampaikan kepada OPD, sehingga di lewat wadah ini juga kita bisa menjelaskan secara detail. Sungguh luar biasa hari ini dari Dinas PUPR bisa menjelaskan secara detail terkait dengan gas jabu, dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu masyarakat Jargaria dimanapun Anda berada, ini sebuah lompatan yang sangat bagus bagi kita semua, karena kita hidup bernegara ini semua harus memiliki aturan yang berlaku. Dan silakan Pak Baik. untuk closing statement-nya. Pak Kadis, terima kasih. Harapan besar kami, baik secara pribadi maupun melalui instansi kami, Dinas PUPR, bahwa dukungan masyarakat adalah kunci daripada segala inovasi yang kita akan bangun di Kabupaten Kepulauan Aru. Tanpa dukungan, maka saya yakin sungguh bahwa sebagus apapun inovasi tersebut, kita akan berjalan di tempat. Oleh karenanya, melalui gas jabu, gerak atasi sikapi persetujuan bangunan gedung, yang kemudian merupakan bagian daripada konsep lokal. Kami mohon agar masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Aru mendukung sepenuhnya terkait dengan partisipasi untuk pengurusan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Kepulauan Aru ini. Tentu dengan niatan bahwa apabila persentase bangunan gedung ini dia meningkat, sudah pasti dia berdampak pada penataan kota dan pendapatan asli daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan Pak Kadis. Harapan besar kami podcast inovasi ini terus berjalan Pak. Karena ini bukan salah satu Pak, ini gas jabu ini dari salah apa namanya, benar satu. Maksudnya bukan salah satu, tetapi benar satu. Ya, benar satu merupakan benar satu dari sekian banyak nanti benar-benar lainnya untuk inovasi pengembangan pelayanan di Kabupaten Kepulauan Aru demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru, Bumi Jargaria yang kita cintai bersama ini Pak. Ya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas closing statement-nya, dan terima kasih juga atas Pak Moses dan Pak Hafiz dukungan yang diberikan kepada kami selaku peserta PKN tingkat 2 angkatan 24 tahun 2024 ini dalam implementasi proyek perubahan si Bini Baru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu masyarakat Jargaria yang kami cintai dan kami sayangi, kiranya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan ke depan kita akan berjumpa lagi
dengan para narasumber yang lain yang hebat-hebat, yang memiliki integritas dan visi yang lebih jauh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi menuju Indonesia emas.